Setelah laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada ajang kualifikasi Piala Dunia dan akhirnya timnas Indonesia harus tumbang dengan skor 3-2, publik Indonesia kembali digegerkan dengan performa para pemainnya. Lalu, mereka pun meluapkan kekecewaannya di dalam media sosial, di mana beberapa pemain menjadi bulan-bulanan warganet, bahkan ada yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Mungkin, di publik sepak bola terutama di Indonesia itu merupakan hal yang lumrah terjadi. Dengan adanya kejadian tersebut pendukung Indonesia ada yang menghujat namun tidak sedikit juga yang membela. Di antara pemain tersebut justru yang dihujat para pemain yang berkiprah di Liga Indonesia sendiri, seperti Yaakob Sayuri, Beckham Putra, dan Mark Klok. Tentu, mereka menghujat dengan alasan tersendiri. Pasalnya mereka tidak bermain dengan maksimal di laga tersebut bahkan beberapa kali melakukan blunder. Namun, dari sekian yang menghujat ada juga yang membela. Mereka membela karena supporter Indonesia terlalu berlebihan dalam hal mengkritik para pemain, bukannya membangkitkan semangat malah menambah mental mereka jadi turun, dan bahkan Patrick Kluivert pun punya andil dalam kekalahan timnas tersebut. Dia dianggap kurang menerapkan taktik yang jitu dalam menghadapi Arab Saudi. Patrick Kluivert dianggap blunder banyak pemain yang diganti namun tidak sesuai dengan pergantiannya. Pemain yang selalu blunder malah dipaksakan bermain, tapi pemain yang sedang bagus malah diganti. Banyak yang mengamati bahwa itu murni kecerobohan sang pelatih, bahkan banyak pihak yang membandingkannya dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya yaitu Sintayong. Mereka membandingkan kualitas Patrick Kluivert masih kalah jauh dari Sintayong, di mana pada saat dilatih Sintayong timnas berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Namun, setelah dilatih oleh Kluivert timnas malah mengalami kekalahan. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan Erick Thohir selaku Menpora yang mengganti Sintayong dengan Kluivert. Padahal, Sintayong sendiri yang sudah mengantarkan timnas Indonesia sampai di titik ini, jelas, Sintayong berjuang banyak di timnas Indonesia. Bahkan, saat dilatih oleh dia timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat mulai dari segi permainan sampai dari segi fisik, dengan datangnya pemain diaspora yang lebih bagus ketimbang dilatih Sintayong. Tentu, itu menjadi harapan yang ditunggu-tunggu publik sepak bola Indonesia, agar timnas mampu lolos ke Piala Dunia. Namun, harapan itu kian memudar setelah timnas ditekuk Arab Saudi. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia kian menipis. Hitung-hitungannya jika timnas menang lawan Irak dengan skor yang besar, timnas Irak juga harus menang melawan Arab Saudi jika Indonesia mau lolos secara langsung sebagai juara grup. Namun, jika timnas Irak kalah, Indonesia harus berjuang lagi melawan runner-up dari grup lain untuk merebut tiket ke putaran kelima. Tentu, ini merupakan beban yang harus dipikul oleh skuad Garuda dan jajaran pelatih. Sebab, ini akan menjadi penentuan Indonesia akankah berlanjut menuju Piala Dunia atau berhenti sampai ke round 4 ini. Di sisi lain ada kabar, di mana terjadi kekisruhan di ruangan timnas. Dikabarkan, ada perdebatan yang terjadi saat memilih pemain yang akan melawan Arab Saudi. Di berbagai media sudah heboh ketegangan tersebut. Justru hal itu yang memicu performa timnas Indonesia tidak maksimal di lapangan. Waduh, kok bisa hal itu terjadi? Padahal, seharusnya timnas harus saling menunjukkan kekompakan di atas lapangan bukannya malah saling memanas. Mengapa ini bisa terjadi? Sekelas timnas justru ada kekacauan ini padahal timnas kita menuju momen penting dan bersejarah. Publik media sosial kembali memanas lagi dengan adanya kabar tersebut, di mana peran pelatih yang seharusnya memberikan arahan yang baik namun justru malah tambah masalah. Apakah perlu diganti lagi ini pelatih? Tapi tidak mungkin, pasalnya sudah terlambat. Kini timnas sedang di ujung tanduk. Jika saja timnas kita gagal lolos, tentu akan ada kekisruhan lagi dalam publik sepak bola Indonesia. Bukan tidak lagi Patrick Kluivert akan diakhiri kerjasamanya, nasi sudah menjadi bubur. Apapun itu, kita harus bersikap dewasa, harus mensupport para punggawa Garuda dan sang pelatih walaupun gagal lolos. Jika saja lolos, itu juga akan berdampak pada pemain dan pelatih, bahkan bisa jadi dibuatkan patung monumen perjuangan sepak bola Indonesia yang berhasil membawa lolos ke Piala Dunia. Kadang semua berspekulasi kita akan gagal namun justru kehadiran kita untuk mensupport mereka itu hal yang mereka butuhkan, karena keajaiban itu mungkin akan datang dengan sendirinya.